Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah masih berikan umur, masih berikan kesempatan nafas. Nafas yang seringkali kita tidak pernah menghitungnya. Kita sering lalai untuk menghitung betapa Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tidak akan pernah mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah, tapi setidak-tidaknya kita berupaya untuk menyadari bahwa Allah selalu mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bernafas. Jantung kita masih bisa berdegup, mata kita masih bisa berkedip, telinga kita masih bisa mendengar, lidah kita masih bisa mengecap, lisan kita masih bisa bersuara, mata kita masih bisa melihat, kaki kita masih bisa melangkahkan, sehingga jamaah sekalian bisa sampai ke tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salawat kepadanya sebagai rasa cinta kita kepada beliau yang telah menyampaikan risalahnya, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya berislam. Kita bisa menikmati menjadi seorang hamba Allah. Kita bisa bertauhid kepadanya. Dia adalah sesungguhnya teladan yang sebaik-baiknya dalam beribadah, teladan yang sebaik-baiknya sebagai seorang pemimpin, teladan yang sebaik-baiknya sebagai pemimpin keluarga. Mari kita sampaikan salawat kepadanya setiap hari, karena insya Allah salawat itu akan sampai kepada kita sebagaimana Nabi kata kepada kita. Dan sebagai bukti kita mencintai Rasulullah adalah kita mengikuti sunnah-sunnah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah sampai kepada bulan Rajab. Pada hari ke-10 di bulan Rajab ini, sungguh sesudah bulan Rajab akan sampai bulan berikutnya adalah bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, insyaallah bulan yang akan menyambut kita adalah bulan Ramadan. Meskipun kita semua belum tentu sampai kepada bulan itu, tapi bulan itu terus bergulir. Dan seandainya Allah menakdirkan kita untuk sampai ke bulan Ramadan itu, maka seyogyanya kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam rangka menyambut Ramadan sudah memulai persiapannya dari bulan Rajab ini, dan bahkan Nabi mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab, wahai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, dan berkahilah kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa, sungguh tidak terasa
bahwa kita sudah melalui bulan Januari. Sungguh juga tidak terasa kita sudah melalui bulan Februari, dan sekarang kita sudah menginjak bulan Mei. Demikian pula mungkin kita akan tidak sadar bahwa kelak kalau kita umur panjang kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, agar Ramadan itu lebih baik dari tahun kemarin, maka kita mulailah persiapan Ramadan itu dari bulan sekarang. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan itu dimulai hari ini sampai dengan hari-hari kemudian. Yang pertama, jemaah sekalian, marilah kita mulai menggiatkan diri kita untuk senantiasa sholat wajib berjamaah di masjid. Alhamdulillah, masjid kita ini adalah masjid yang cukup makmur dan boleh dikatakan makmur. Masjid di sini jamaahnya sangat baik, dan marilah kita manfaatkan tempat yang ada ini untuk kita gunakan untuk sholat berjamaah zuhur dan asar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sholat berjamaah itu sangat tinggi derajat dibandingkan sholat sendirian. Allah memberikan keutamaan sholat berjamaah itu 27 kali. Dan siapa yang berjalan dari tempat lokasi sebelum dia sholat berjamaah hingga ke tempat sholat berjamaah itu, maka insya Allah Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Jemaah sekalian, marilah kita dalam rangka menyiapkan diri kita menuju Ramadan, mulailah berkomitmen, mulai hari ini, mulai nanti waktu asar, mulai nanti waktu maghrib, kita sholat berjamaah di masjid. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, kumpulkanlah kayu bakar, kumpulkanlah kayu bakar kepada para sahabatnya, dan memerintahkan para sahabat untuk membakar rumah orang-orang yang tidak bersolat berjamaah, khususnya di waktu subuh. Dalam hadis itu dikatakan konteksnya adalah sholat subuh. Jemaah sekalian, mari kita sholat berjamaah di masjid sebagai bentuk upaya kita untuk meningkatkan diri, meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyongsong bulan Ramadan kita agar lebih baik lagi dari tahun kemarin. Mari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan langkah kita menuju masjid. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk kita beribadah kecuali dalam masjid, rumah Allah yang senantiasa di dalamnya disebut namanya. Jamaah yang bertakwa, mari pula kita memulai untuk melatih diri kita untuk melaksanakan saum sunnah. Saum sunnah di bulan Rajab ini, jamaah sekalian, adalah saum sunnah yang diutamakan. Dalam hadis disebutkan ada seorang sahabat yang menjauh di sana di daerah Bahrain, disebutkan nama daerah itu. Suatu ketika beliau bertemu dengan Nabi SAW. Wahai Nabi, sungguh aku telah bertemu dengan engkau tahun yang lalu. Melihat sahabat ini, Nabi terkejut karena rupanya bentuk postur tubuh yang bersangkutan sudah berbeda dengan tahun yang lalu, di mana Nabi pernah menemui beliau, sahabat ini. Nabi berkata, mengapa engkau sekarang rupamu menjadi lebih kecil dari tahun yang lalu? Maka sahabat dari Bahrain ini berkata pada Nabi, wahai Nabi, aku sungguh berpuasa setiap hari dan aku hanya makan di malam hari. Kata Nabi, jangan kau berbuat demikian, karena sungguh itu adalah menyiksa diri. Lakukanlah puasa sehari saja dalam sebulan. Maka sahabat dari Bahrain ini mengatakan, Nabi suruh aku bisa melakukan lebih dari.
Lakukanlah, kata Nabi, 2 kali dalam sebulan. Kemudian dia mengatakan, aku lebih sanggup dari itu, Nabi. Maka kata Nabi, berpuasalah di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasalah di bulan-bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasalah di bulan-bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud oleh Nabi dan bulan-bulan yang disucikan adalah bulan-bulan haram, yakni bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulhijjah, dan bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Rajab adalah bulan ini ya jemaah yang dimuliakan Allah. Ini adalah bulan yang diutamakan untuk memperbanyak saum sunnah. Bahkan bulan berikutnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Nabi tidak ada Nabi itu melaksanakan saum yang lebih banyak dari bulan-bulan berikutnya kecuali di bulan Sya'ban. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, mari pada bulan Rajab ini kita mulai melatih melakukan saum sunnah. Saum sunnah sebanyak-banyaknya, hari Senin dan hari Kamis, sesuai dengan dalil yang diajarkan Allah oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa juga kita melaksanakan saum mutih Ayyamul Bid, yakni pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulannya. Mari kita perbanyak saum sunnah. Yang ketiga, saya mengajak diri saya juga jemaah sekalian, mari dalam rangka menyambut Ramadan kita perbanyak juga sholat sunnah. Kita latih diri kita untuk melaksanakan sholat sunnah, karena sholat sunnah ini kelak akan menjadi penutup kekurangan terhadap sholat-sholat fardu yang kita lakukan. Seringkali kita lalai, seringkali kita tidak sempurna dalam melaksanakan sholat fardu. Maka kelak sholat sunnah ini akan menjadi penutup, penyempurna terhadap sholat-sholat fardu yang tidak sempurna. Kita mulai dan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib qabla subuh. Laksanakanlah sholat sunnah rawatib qabla subuh, sholat fajar subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat saja. Dan Nabi mencontohkannya pun dengan sholat yang ringan dan bacaan Quran surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tidak berat, hanya 2 rakaat saja. Dan bahkan Nabi pernah dikisahkan karena ingin menyempurnakan, tidak ingin meninggalkan sholat sunnah qabliyah subuh ini, beliau melaksanakannya dengan cepat. Subuh, sholat sunnah qabla subuh ini sebuah sunnah yang sangat utama. Dan Nabi mengatakan sholat sunnah subuh lebih utama dari isi apa yang ada langit dan di dalam. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai melatih diri kita untuk memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah beragam, tidak hanya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir. Biasakanlah kita semua melaksanakannya. Dan bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah witir. Bahkan ketika Nabi melaksanakan perjalanan, melaksanakan safar, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Cukup 3 rakaat saja. Jika tidak mampu bangun untuk malam-malam, bisa dilaksanakan sebelum tidur. Latihlah diri kita mulai dari hari ini, nanti malam. Jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu umur kita kapan. Dijemput malaikat sang pencabut nyawa. Mari kita latih diri kita untuk senantiasa lebih baik lagi dari hari kemarin. Dan itu mulailah dari sejak hari ini.
sholat sunat rawatib mulai kita latih. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'da zuhur 2 rakaat, sangat ringan jamaah sekalian. Ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, 10 rakaat kalau tidak dijumlahkan tidak terlalu berat untuk kita laksanakan. Hanya 2 rakaat saja. Dan bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kita dalam buku-buku fikih juga disebutkan boleh melaksanakan sholat sunat itu jika tidak mampu dengan posisi duduk. Sholat sunat itu bisa dilaksanakan dalam posisi duduk walaupun kita dalam keadaan sakit. Mari kita latih. Bangun malam-malam, niatkan sebelum tidur, ya Allah bangunkanlah saya sehingga saya bisa melaksanakan sholat malam. Sungguh sholat malam kelak akan menjadi cahaya dan pelita dalam kalbu jamaah sekalian. Yang keempat, saya mengingatkan diri saya dan juga jamaah sekalian, marilah dalam rangka mempersiapkan diri kita menuju Ramadan yang lebih baik adalah memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Siapa yang sudah bacaannya lancar dan baik, mari kita memulai untuk menghafal Al-Quran mulai dari hari ini. Jangan ditunda-tunda. Kita cicil sedikit demi sedikit untuk menghafal Al-Quran dan targetkan sampai dalam bulan Ramadan saya bertambah hafalannya sedemikian surat, sedemikian juz. Kita mulai dari hari ini. Setiap pagi adalah waktu yang sangat baik untuk menghafalkan Al-Quran. Sesudah jamaah sekalian melaksanakan sholat subuh dan berzikir, bukalah Al-Quran, hafalkanlah. Cara menghafal sangat mudah jamaah sekalian. Cukup mengulang-ulang saja bacaannya. Ulangi 5-10 kali, bahkan 20 kali. Jangan terlalu banyak jika kita memang tidak sanggup untuk menuntaskan hafalan yang sangat banyak. Kita cicil sehari cukup 5-10 ayat saja. Dari pagi sampai sore ulangi saja. Hari berikutnya tambah lagi 5-10 ayat, ulangi saja ayat-ayat itu. Hari berikutnya lagi tambah 5-10 ayat, ulangi dari pagi sampai sore ayat itu saja. Kemudian pada hari Sabtu dan Minggu ulangi apa yang kita hafalkan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat tanpa menambah satu ayat baru. Insya Allah jamaah sekalian, hafalan kita akan semakin banyak. Dan jika jamaah sekalian belum lancar bacaannya, maka mulai hari ini niatkan dalam hati untuk mulai memperbaiki bacaan Al-Quran. Di masjid kita ini sudah disediakan fasilitas untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Setiap hari Senin, hari Selasa, dan hari Kamis di minggu-minggu tertentu disediakan di sini fasilitas untuk memudahkan jemaah untuk bisa membaca Al-Quran yang lebih baik. Manfaatkan jemaah sekalian, jangan sia-sia. Insya Allah dengan bacaan yang baik, bacaan yang lebih lancar, maka kita akan dapat merasakan betapa Al-Quran itu indah, betapa Al-Quran itu mudah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakir." Sungguh Allah sudah menjanjikan kepada kita semua, Al-Quran ini mudah, mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal, mudah untuk dibaca. Tinggal kita saja yang mau atau tidak. Jamaah sekalian, jangan sampai Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan tahun yang lalu, atau bahkan Ramadan tahun ini lebih buruk dari tahun yang lalu. Mari kita mulai tambah hafalan kita. Sesuatu yang sangat memotivasi diri saya dalam menghafal Al-Quran adalah bahwasanya saya merasa
belum berbakti kepada orang tua yang sebaik-baiknya. Meskipun mereka berdua masih hidup dan adalah para penghafal Al-Quran, kelak yaumil qiyamah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Siapa saja menghafal Al-Quran, maka Allah akan memuliakan kedua orang tuanya, memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya karena dia menjadi ahlul Quran. Wahai jamaah, sudahkah kita berbuat baik sebaik-baiknya kepada orang tua kita? Sudahkah kita semua berbakti dengan sebaik-baiknya kepada orang tua kita? Jika kita semua merasa bahwa bakti kita kepada kedua orang tua kita belum sempurna, maka mari muliakanlah kedua orang tua kita dan menjadikan diri kita para penghafal Al-Quran. Karena kelak kedua orang tua dari para penghafal Al-Quran ini akan diberikan mahkota Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mahkotanya itu memberikan cahaya, yang cahayanya itu lebih terang dari matahari yang menyinari langit dan bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah, berazamlah dan berniatlah untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya kita bisa persiapkan dalam rangka menyambut Ramadan adalah kita memulai untuk memperbanyak sedekah, menambah amalan-amalan sunnah selain sholat berjamaah, selain sholat sunnah, selain saum sunnah, selain berikhtiar